Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah. Kok aku itu sih teman-teman beda lah ya. Selamat lagi teman-teman, terima kasih udah klik video aku ini. Kita bakal bahas Tuton. A few moments later. Karena teman-teman udah aku jelasin kan ya Tuton itu apa, terus kayak gimana. Nah teman-teman yang belum nonton ya, nonton dulu video aku yang ini. Tapi buat teman-teman yang udah nonton, I love you teman-teman, love you more. Oke teman-teman, pokoknya wajib harus nonton dulu itu ya. Tapi kalau udah di sini nggak apa-apa, nonton ini dulu aja ya. Tapi habis ini nonton ya beneran ya. Udah lah ya. Nah, karena teman-teman nih kita bakal bahas Tuton. Tuton itu kan tutorial online. Perkuliahannya UT selama kurang lebih 2 bulan. Nah, Tuton itu terjadi selama 8 minggu, teman-teman. Nanti itu ada namanya tuh 8 sesi. Jadi, satu sesi sama dengan 1 minggu. Kita sebut aja lah ya 8 minggu. Nah, di 8 minggu ini teman-teman bakal menghadapi satu. Yang pertama, di minggu pertama teman-teman tuh bakal ngadepin yang namanya perkenalan dulu. Perkenalan ini sebaiknya diisi ya teman-teman. Kenapa? Karena biar kenal aja gitu ya. Misalnya bapak dosen tuh misalnya namanya Dilan Wang gitu ya. Nggak ada lah ya. Siapa ya? Nama dosennya misalkan Bapak Rikza gitu ya. Rikza Arenda Nogara, teman-teman lihat novel aku ya. Sorry. Misalnya, selamat siang Pak Rikza gitu ya. Perkenalkan saya Intan dari program studi perpajakan. Mohon bimbingannya kayak gitu lah ya. Semoga dapat tetap udahlah ya, pokoknya kayak gitu lah ya teman-teman. Setelah teman-teman isi perkenalan, baru teman-teman menghadapi yang namanya diskusi. Diskusi ini akan teman-teman temui dari minggu 1, 2, Oke, itu nggak sih? Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-4, minggu ke-6, dan minggu ke-8. Jadi, ada 5 teman-teman ya. Ada 5 sesi yang bakal teman-teman temui tugas diskusi. Sementara teman-teman, di sesi ke-3, 5, dan 7, atau minggu lah ya sebutnya, di minggu ke-3, ke-5, dan ke-7, itu nggak akan ada diskusi teman-teman. Adanya apa? Adanya tugas. Nah, sesi ke-1 ini kan akan ada namanya diskusi tadi ya. Iya, aku tadi udah sebut ya, maaf ya. Sesi diskusi ini teman-teman tuh bakal diminta untuk menjawab pertanyaan dari si dosen atau tutor. Kita sebut aja tutor ya teman-teman, karena kalau di UT itu memang disebutnya tutor. Nah, di diskusi ini teman-teman bakal melakukan yang namanya isi kehadiran. Jadi nanti tuh ada fitur klik isi kehadiran, teman-teman klik hadir. Udah gitu doang gitu ya. Nah, itu wajib sekali teman-teman, karena memang kalau teman-teman nggak klik itu, ya berarti nggak dianggap hadir gitu ya. Itu harus diisi ya teman-teman. Setelah isi kehadiran, baru kita benar-benar mengisi diskusi. Nah, di diskusi ini ya teman-teman harus siapkan dulu 4 hal menurut aku. Apa itu, Keintan? Yang pertama adalah membuat dulu konsep salam pembuka gitu ya. Kenapa harus ada salam pembuka? Contoh ya, sebutkan dan jelaskan yang dimaksud administrasi menurut pemahaman Anda gitu ya. Atau apalah gitu ya. Nah, teman-teman jangan langsung jawab administrasi menurut pendapat saya adalah proses mengatur, proses yang kayak gitu bla 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 gitu. Jangan, tetapi teman-teman harus melakukan yang namanya salam pembuka ini. Contoh, selamat pagi, mohon izin menjawab diskusi sesi 1. Seperti itu teman-teman. Boleh nggak sih Kak Intan kalau nggak kayak gitu? Boleh, cuman kalau aku kayak gitu teman-teman. Nah, ini tuh nilai tuton aku di semester kemarin setelah aku menerapkan 4 hal ini. Oke, langsung setelah ada pembuka itu salam, kita lanjut ke isi. Untuk mengisi diskusi ini kita harus mencari dulu kan yang namanya sumber. Sumbernya dari mana Kak Intan? Nah, sumbernya ini teman-teman bisa dari modul, bisa dari jurnal atau artikel ilmiah seperti itu. Kalau dari modul itu teman-teman tinggal cari aja modulnya. Misal modul apa tadi aku administrasi ya. Aduh, tapi aku nggak ada modul administrasi. Misal ini modul yang nanti jadi bahan jawaban diskusi teman-teman. Kan sering ada gini ya teman-teman. Masa sih jawaban diskusi itu nggak ada di modul gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah
lihat atau pernah dengar gitu ya, ada rumor seperti itu. Menurut pendapat aku itu tidak tepat ya teman-teman, karena memang pertanyaan dari tutor itu juga bersumber utamanya dari modul. Nah, untuk tahu jawabannya dari modul itu seperti apa? Teman-teman di diskusi ini akan diberikan atau dikasih yang namanya materi inisiasi. Jadi nanti tuh si dosen itu, si tutor bakal ngirim materi berupa PDF, kadang PowerPoint, kadang juga Word gitu ya. Dia tuh mengirim materi tersebut untuk kita download, kita buka. Nah, di materi itu biasanya ada keterangan contoh modul 1. Oh, berarti di sesi 1 ini kita bakal bersumbernya tuh mencarinya tuh dari modul 1, seperti itu teman-teman. Atau udah ada di sesi 5, si tutor ini bakal ngirim materi inisiasi yang di dalamnya nih, dalam file tersebut tuh ada keterangan ada dari sesi 5, ada dari bab 5 atau bab 7 seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung dari mana sih modulnya. Terus kalau kita buka modul bab berapa gitu ya, itu ada dari materi inisiasi. Jadi mungkin langkah pertama setelah teman-teman isi kehadiran adalah download materi inisiasi dari tutor. Nah, materi inisiasinya seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini tuh aku print gitu, ada beberapa halaman. Ini matkul apa ya? Ini kelihatan sih inisiasi 1. Jadi ini sesi ke-1. Ini tentang kalau nggak salah matkul apa ya dulu? Manajemen kalau nggak salah ya. Iya, ini manajemen gini di aku. Teman-teman boleh di print nggak pun juga nggak masalah. Tapi ini karena aku kerja di kantor ya teman-teman. Aku nge-print di kantor kerja aku. Dia jangan bilang-bilang ya sama atasanku. Tapi udah izin sih boleh katanya. Aduh, kapan aku ceritain ya? Gak apa-apa lah ya. Nah, setelah teman-teman print seperti ini, kita baca dulu aja ya teman-teman biar enak. Nah, bacanya nggak usah perkata, bacanya kayak skimming gitu ya teman-teman. Betul nggak sih bacanya itu pakai metode skimming? Jadi bacanya kayak kita lihat. Oh, ini bagian yang sangat penting gitu, kita boleh kasih stabilo kayak aku, nggak pun juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah kebayang, oh jadi materi diskusinya tuh seperti ini, berarti pertanyaan diskusinya juga jawabannya bisa dari sini gitu ya. Nah, si materi ini tuh menjelaskan bahwa teman-teman bab 1, oh berarti modulnya kita cari yang modulnya tuh di bab 1 seperti ini teman-teman. Nah, ini bab 1 halaman berapa gitu. Kalau udah memang ya teman-teman, kalau sesi 1 pasti bab 1 ya, masih di ruang lingkup pembukaan. Tapi misal udah di sesi 3, 5, 7 kan agak bingung ya. Ini si dosen ini ngasih soalnya dari bab berapa sih gitu. Nah, untuk tahu hal itu teman-teman ya lihatnya dari materi inisiasi ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk diskusi, sumber teman-teman mengisi diskusi ini dapat dari pertama dari modul yang segede gaban ini ya teman-teman, dari modul, kedua dari materi inisiasi tutor, ketiga boleh dari jurnalnya cari di mana itu aku lupa lagi, astagfirullah nama aplikasinya apa ya, nanti aku kasih stiker di sini lah ya teman-teman, aku lupa, bener-bener lupa. Nanti tuh teman-teman boleh cari di website ini si jurnalnya biar lebih relevan. Saya teman-teman sering menggunakan kalimat seperti ini. Menurut pendapat saya, administrasi itu adalah proses mengatur, mengelola sumber daya manusia gitu, bla 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 bla. Terus teman-teman harus menggunakan contoh. Contohnya ini contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Itu tips yang aku rasakan selama ini. Jadi contoh administrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah misal mengatur keuangan atau mengatur waktu belajar, seperti itu teman-teman ya. Jadi contohnya ini harus yang dialami sama teman-teman gitu, supaya nanti ada nilai lebih. Nah, setelah diberikan contoh, teman-teman boleh di bawahnya itu dikasih kesimpulan. Misalkan jadi yang dimaksud dengan administrasi bla 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 gitu ya. Pokoknya seperti itulah ya. Ini hanya contoh aja ya teman-teman. Nanti tuh pokoknya setiap mata kuliah itu memiliki pertanyaan berbeda-beda ya sesuai dengan mata kuliah tersebut. Oke, lanjut setelah bagian isi, teman-teman tuh masuk ke bagian apa ini? Aku yang nulis, aku yang nggak bisa baca. A few moments later. Oh, penutup. Tulisannya jelek ya? Astagfirullah. Udah ya. Nah, ini tuh bagian salam penutup. Salam penutup itu ya berarti teman-teman pakai kalimat seperti ini.
Demikian pendapat yang dapat saya uraikan. Mohon bimbingannya. Kalau aku gitu ya teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman nggak pakai itu juga sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting poin intinya adalah isinya teman-teman bersumber dari mana. Terus juga berikan contoh yang relevan yang betul-betul teman-teman alami di kehidupan. Seperti itu ya. Lanjut, yang terakhir adalah mengisi sumber referensi. Sumber referensi ini justru yang menjadi poin utama ya teman-teman dalam jawab diskusi. Ketika teman-teman nih jawabannya dari atas sampai bawah, atas sampai bawah jawabannya itu bagus, tetapi tidak mencantumkan sumber referensi, maka teman-teman sayang sekali nanti nilainya bisa kurang memuaskan atau juga bisa di feedback di komen sama si dosennya bahwa sebaiknya Anda mengirimkan sumber referensinya juga gitu ya. Jadi harus dicantumin. Untuk mengisi sumber referensi teman-teman, itu yang pertama adalah sumber referensi ya. Sumber nomor 1 itu kita harus dari BMP. BMP itu apa? Bakso Mojok. Bukan bakso. Teman-teman, bukan bakso ya. Soalnya di kampung aku ada BMP namanya itu bakso. Aduh, kok aku bahas bakso? Jadi lapar. Nah, BMP ini teman-teman adalah buku materi pokok. Iya gak sih? Iya, nah BMP ini buku materi pokok. Teman-teman sebut nama mata kuliahnya. Misal tadi aku ya, administrasi. Berarti sumber utamanya BMP, administrasi. Lalu cantumkan di sini sebut kode mata kuliahnya. Ini misal contoh ya, ini misalkan mata kuliah administrasi ya, bayangin aja ya. Terus kodenya di sini teman-teman, kelihatan nggak sih? Nah, kodenya ini yang PAJA 3232. Nah, teman-teman cantumin di sini, sebutin PAJA 3232, lalu halamannya teman-teman tuh bisa jawab pengertian administrasi itu dari halaman berapa. Contoh, aku nggak ada bukunya lagi nih. Contoh misalkan halaman ini deh. Aduh, sorry. Ini kalian. Contoh misalkan halaman 1.17 sampai dengan 1.29. Teman-teman ketik aja nanti di sana. Dari halaman 1.17 sampai 1.29 gitu. Yang menjelaskan, kalau aku gitu ya teman-teman, yang menjelaskan pengertian administrasi. Contoh seperti itu. Nah, terus yang kedua sumber referensi, misalnya teman-teman juga, aku juga dapat nih dari jurnal. Nah, kalau jurnal itu pengisiannya teman-teman sebut dulu nama penulisnya. Misalkan dapat penulis sama jurnalnya, penulisnya Intan misalnya. Ini contoh ya. Intan, terus tahun terbit jurnal, misalkan 2020. Baru setelah itu judul jurnalnya teman-teman. Misalkan apa ya? Misalkan administrasi dalam kehidupan. Iya, contoh ya teman-teman. Nah, setelah judul baru teman-teman cantumin juga materi dari jurnal tersebut apa. Misalkan yang diambilnya adalah pengertian administrasi, seperti itu. Terus terakhir adalah halaman jurnalnya halaman berapa teman-teman cantumin juga seperti tadi modul ya. Tadi belum pakai ini. Aduh, ada sedikit tips sebelum aku tutup video ini ya. Jadi tips dari aku kalau teman-teman ikutan tuton tuh yang pertama harus punya jadwal. Sorry ya. Harus punya jadwal belajar. Jadwal belajarnya seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman, bagi yang mau bikin jadwal belajar ini, aku sudah bikin video tutorialnya ya. Boleh ditonton di video aku yang ini. Terus yang kedua, teman-teman harus punya tuton planner. Kenapa harus punya? Karena itu buat memonitor tuton planner teman-teman itu sampai mana. Apakah sesi 1 udah selesai semua tugasnya, apa sesi 2 gitu. Jangan sampai teman-teman tuh kelupaan gitu. Kenapa? Karena aku pernah kelupaan dan itu tidak nyaman teman-teman, yang berpengaruh besar juga ke penilaian tuton. Ya itu gak bagus lah ya. Pokoknya teman-teman harus punya tuton planner. Terus yang ketiga, teman-teman ya harus menjawab diskusi, mengerjakan diskusi seperti yang sudah seperti yang sudah aku ceritakan tadi ya teman-teman. Terus lanjut, setelah itu aku punya tips lagi yang keempat, teman-teman sambil baca modul atau rangkum modul. Rangkum modulnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini aku juga ada form aku tuh ngerjakan di Word. Nah, ini ada matkul kayak akuntansi, terus ini matkul hukum pajak seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tulis tangan juga lebih baik, tapi aku di sini lebih seneng ngetik. Rangkuman. Nah, ini teman-teman
Ini rating modul tergede aku ya. Nah, nanti mungkin teman-teman mau gak aku bikinin cara rangkum modul yang worth it gitu ya, tanpa bikin mata perih gitu. Segede gaban ini. Nanti mungkin aku next video bakal bikin rangkuman modulnya. Teman mau gak aku bikinin? Mau ya? Komen mau, kalau temen-temen gak komen aku gak bakal bikin. Gimana ya? Pokoknya teman-teman harus komen. Aku gak mau kalau teman-teman gak komen, aku ngambek ya. Segitu dulu ya teman-teman video dari aku. Teman-teman jangan lupa mampir ke TikTok aku Inta Chinese 1010 atau IG aku Inta Chinese 10. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh tanyain aja di komen ya, atau pokoknya harus Komen, aku gak mau kalau teman-teman gak komen aku ngambek ya. Oke, udah segitu dulu video dari aku ya. Ini aku coba teman-teman sukses. Teman-teman sehat selalu, semangat dan sukses selalu. Sukses selalu ya teman-teman. Bye bye. Makasih.